In qata'a amalu illa min talas, shadaqatul jariyah. Apabila anak Adam mati, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatul jariyah, shadaqah jariyah, au ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, awalad solihun yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan dia. Ya Allah, ya Allah. Orang yang sudah meninggal dapat mengambil manfaat dari usaha yang masih hidup dengan 2 hal yang sudah disepakati ahlu sunnah dan para fuqaha, ahli hadis dan tafsir, yaitu pertama, sesuatu yang menyebabkan orang yang sudah meninggal dapat mendapatkan manfaat itu ketika dia masih hidup. Yang kedua, doa orang-orang muslim bagi dirinya, permohonan ampunan yang mereka lakukan baginya, sedekah atau haji. Tapi ada perbedaan pendapat tentang persoalan ini. Apakah yang sampai kepadanya itu pahala infak ataukah pahala amal? Jadi menurut jumhur para ulama, yang sampai kepadanya adalah pahala amal saja. Tapi menurut sebagian mazhab Hanafi, yang sampai kepadanya adalah pahala infak. Mereka saling berbeda pendapat tentang ibadah fisik seperti sholat, puasa, membaca Quran, dan zikir. Menurut mazhab Imam Ahmad dan jumhur salaf, hal itu sampai kepadanya. Salaf di sini bukan salafiyah yang sekarang ya. Salafus saleh, orang-orang terdahulu, para sahabat-sahabat Rasul, bukan salafiyah yang sekarang, yang selalu suka membidah-bidahkan. Jadi menurut mazhab Imam Ahmad dan jumhur salaf, hal itu sampai kepadanya, yang juga merupakan pendapat sebagian rekan Abu Hanifah. Imam Ahmad menetapkan hal ini seperti yang disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Yahya Al-Kahal. Dia berkata, Abu Abdullah pernah ditanya, seseorang melakukan sesuatu kebaikan berupa solat atau sedekah atau lainnya, lalu dia membagi separuhnya untuk ayah atau ibunya, bagaimana hal ini? Dia menjawab, aku juga berharap seperti itu. Atau dia berkata, sedekah atau apapun bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Dia juga pernah berkata, bacalah ayat kursi 3 kali, lalu bacalah qul huwallahu ahad, lalu ucapkanlah ya Allah, sesungguhnya keutamaannya bagi ahli kubur. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Jumhur ahli sunnah, ahli hadis, para tafsir, para ulama, ahli fuqaha bersepakat bahwa mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama kepada keluarga, kedua orang tua kita, insya Allah bacaan Quran, sedekah kita itu sampai kepada mereka. Kalau ada orang yang bilang tidak sampai, biarin. Sebagian ahli-ahli yang mengatakan suka membid'ahkan dari kalangan teolog dengan akalnya mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang sampai kepada orang yang sudah meninggal, tidak pula doa atau apapun. Jadi kalau ada pendapat yang seperti ini, biarin. Yang penting kita tidak menyalahkan amal ibadah orang lain. Walaupun mereka menyalahkan amal ibadah kita, biarin. Apa dalilnya? Kita punya dalil tentang manfaat yang bisa diambil dari orang yang sudah meninggal.
karena sebab tertentu semasa ia hidup, menurut golongan orang-orang menganggap pahala amal yang masih hidup sampai kepada orang yang sudah meninggal. Dan ini hadisnya terkenal dan yang sering kita dengar, bahwa Rasulullah SAW, ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sahih. Apa kata Rasulullah? Idza matal insan inqata'a amalu illa min talas, shadaqatul jariyah. Apabila anak Adam mati, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatul jariyah, sedekah jariyah, au ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au walad salihun yad'u lah, dan anak soleh yang mendoakan dia. Itu dalilnya. Kalau hadis Rasulullah SAW saja sudah mengatakan bahwa sedekah jariyah itu sampai, berarti kita diperintahkan untuk sedekah jariyah, berarti amal ibadah kita yang kita doakan, sedekah kita atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia, itu sampai. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita masih hidup, ini hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak, kepada istri, kepada keluarga kita minimal. Dan mereka mengamalkannya, apa yang kita berikan kepada mereka dengan ilmu itu yang bermanfaat bagi mereka, insya Allah itu mengalir terus ketika kita sudah meninggal dunia. Kemudian doa anak yang soleh. Nah, tentang doa anak yang soleh ini, sebagian ulama segolongan yang besar adalah bukan berarti anak kandung saja, tetapi anak orang lain. Kalau dia soleh mendoakan kita, itu termasuk diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengecualian terhadap 3 perkara yang berasal dari amalnya ini menunjukkan bahwa hal-hal itu sampai kepadanya dan menjadi sebab sampai yang manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia yang kita doakan. Jadi saudara, sahabat-sahabatku yang Allah muliakan, yang kami cintai, yang kami sayangi karena Allah, maka jangan ragu-ragu lagi. Apalagi kita mendoakan orang-orang yang soleh, mendoakan orang guru kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ataupun kita yang tahu bahwa orang tua kita, sahabat kita yang sudah meninggal dunia, yang mungkin pada masa hidupnya itu memiliki sangkutan hutang, dan kita tahu, maka harta peninggalan mereka ataupun harta yang kita cari, maka segerakan mensedekahkan atau melunasi hutang piutang mereka itu. Ya. Ini kadang-kadang ada yang memang diberikan kehendak Allah, roh mereka itu datang kepada anaknya atau menyampaikan salam kepada orang-orang soleh yang dikehendaki Allah, disuruh menyampaikan kepada keluarganya itu. Dan itu sudah kita lewatkan babnya, ya, sudah kita ceritakan persoalan itu. Apalagi kita mendoakan, kadang-kadang Allah mengizinkan roh mereka itu datang kepada wali Allah, kepada orang-orang yang soleh, menyampaikan salam. Orang soleh tersebut itu diberikan amanah untuk menyampaikan salam. Sampaikan salamku kepada si Fulan, karena tadi malam dia sudah mendoakan aku membacakan Yasin untukku, maka Allah memeridhoinya dan amal itu sampai kepada kami. Itu. Nah, di hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya baca artinya saja. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara amal dan kebaikan-kebaikan yang sampai kepada orang mukmin
setelah dia meninggal dunia hanyalah ilmu yang pernah dia ajarkan dan sebarkan. Satu. Atau anak soleh yang dia tinggalkan. Dua. Atau mushaf yang dia wariskan. Tiga. Atau masjid yang dia bangun. Atau rumah yang dia bangun untuk Ibnu Sabil. Atau sungai yang dia gali untuk bermanfaat bagi orang banyak. Atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya untuk kesehatannya dan hidupnya, yang semuanya sampai kepadanya setelah dia meninggal dunia. Maka sering saya, mumpung masih hidup, pasang kapling. Loh, kok pasang kapling? Bukan berarti beli tanah kaplingan, bukan itu maksudnya. Karena kita tidak ada jaminan ketika kita meninggal dunia, suami kita, istri kita, sahabat kita, anak-anak kita itu mau mereka setiap saat mendoakan kita. Satu, tidak ada jaminan bagi kita ketika kita meninggal dunia, keluarga kita itu mau bersedekah atas nama kita. Maka pasang kapling sekarang. Bagaimana kaplingnya? Sebarkanlah ilmu yang bermanfaat, bersedekahlah, berbuat baiklah. Itu kaplingan-kaplingan yang ketika kita meninggal dunia berimpahlah Al-Quran. Apalagi berimpah Al-Quran itu untuk pesantren tahfiz Quran, menyumbangkan pesantren untuk ataupun masjid selama masjid itu digunakan. Contoh nih macam Al-Quran, kalau kita impah Al-Quran satu mushaf aja, satu mushaf Al-Quran ya, untuk tahfiz Quran yang penghafal Quran saudara, dia menghafal itu kan diulang-ulang, dia menghafal itu nggak sekali. Jadi satu kalimat, satu ayat dia hafal bolak-balik karena untuk menghafal. Itu pahalanya luar biasa. Ya sempat 30 juz satu anak santri yang kita mushaf Qur'annya kita sedekahkan untuk dia, berulang-ulang dia hafal 30 juz setiap harinya. Itu satu anak. Subhanallah. Lah kalau pesantren itu punya tapis atau punya anak didik santri yang 100 penghafal Quran, yang kita impakkan mushaf Quran itu untuk mereka, subhanallah, itu mengalir terus selama mereka baca itu Quran, mereka manfaatkan. Itulah kaplingan maksud saya. Jadi bahasa kapling saya nih maksudnya itu bukan beli tanah kapling. Boleh beli tanah kaplingan, tapi tanah kaplingnya untuk bermanfaat orang banyak, bangun pesantren, menyediakan kiai untuk membuka taklim, ya, membuka taklimnya. Nih Pak Kiai, nih Bib, ini Ustadz, saya punya tanah wakaf, bangunlah untuk taklim, ajari umat. Ah itu juga kaplingan. Tapi jarang yang begitu berani. Jarang ya Bib. Masya Allah. Allah Akbar. Baik. Di dalam hadis riwayat Muslim, Imam Muslim juga disebutkan dari hadis Jarir bin Abdullah. Dia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sanna fil Islam sunnah hasanah." Barang siapa mengadakan kebiasaan yang baik dalam Islam, falahu ajruha, maka dia mendapat pahalanya. Wa ajruhu man amila biha ba'dahu min ghair. Barang siapa yang mengadakan kebiasaan yang baik dalam Islam, kalimatnya itu perhatiin ya. Barang siapa mengadakan kebiasaan yang baik dalam Islam, maka dia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya setelah dia meninggal dunia tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Wa man sanna fil Islam
Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizra man amila biha min ba'di min ghairi ayyun qasa min auzarihim syai'. Dan barang siapa mengadakan kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya setelah dia meninggal dunia tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Nih, ini yang kita yang dibilang Habib tadi pagi, pesan kepada para ukhti-ukhti ini. Itu sedikit menyenggol tentang ini. Ada pahala jariah, ada dosa jariah. Apa dosa jariah itu? Para wanita joget-joget di depan kamera, membuka aurat. Sedekah jariah, apa? Dosa jariah. Tadi siang juga tadi pagi kita udah agak sedikit senggol. Habib Ahmad sudah berpesan kepada kita para uti-uti, para umi-umi. Hati-hati. Ya, boleh menghibur, boleh berhibur. Tapi jangan sampai terlihat mata laki-laki itu kita bergoyang-goyang pinggul di depan laki-laki, berapa mata laki-laki. Nanti kalau kita sudah meninggal nyesal, kepingin hidup lagi, kepingin balik lagi hidup. Kita datang kepada orang minta pesankan, nggak bisa lagi, udah hapuskan itu foto-fotoku, kata kita. Kita udah meninggal, tolong hapusin. Orang lain udah nggak dengar. Tolong hapus video-video jogetku yang buka aurat, yang joget-joget nampak buah dadah, maaf ya, nampak aurat. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kita kepingin hidup lagi, nyesel. Kita datang kepada kawan kita udah nggak dengar, udah nggak mendengar lagi. Mumpung nih masih hidup sebelum menyesal. Manfaatkan media sosial itu dengan sebaik-baiknya, saudara. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kita berdandan di depan laki-laki banyak, tapi depan sesama suami kita nggak mau. Di depan orang laki-laki kita pakai parfum sebanyak-banyak, semahal-mahalnya pakai parfum. Tidur sama suami malah bau bawang merah, bau JPU, pakai salon pas. Nauzubillah min zalik. Di sisi lain kita kepingin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Kita kepingin al-baiti jannati, tapi kita tidak mau berusaha untuk mewujudkan itu. Usah yang besar-besar dulu para ukhti, buatkan air minum saja buat suami tanpa disuruh. Itu adukannya saja, satu adukan udah 10 kebaikan. Belum lagi diminum dengan suami kita. Ya. Senyum saja, senyum depan suami, senyum. Yang ringan saja dulu. Ini kadang suami pulang kerja capek-capek, ngangkat semen, bekerja di tingkat yang paling tinggi, taruhan nyawa, ngangkat pasir, ngangkat bata dari bawah ke atas, naik turun tangga, pulang-pulang dikasih segini, merengut, belum mandi, pakai rok mini, baju jukensi, tali gitarnya nampak semua. Diperenguti suaminya, masya Allah. Auzubillah min dzalik. Jangan. Kalau kita ingin mewujudkan sakinah mawaddah warahmah, al-baiti jannati, berubah pelan-pelan. Syukurin apa yang diberikan suami itu. Kalau memang rezeki yang segitu, ya diterima. Senyum, tetap senyum. Jadi nanti malam suaminya pulang, suaminya di teras baca koran, senyum itu. Dari jam 6 sore ini sampai jam 6 pagi. Ya, senyum depan suami. Mudah-mudahan ditelepon rumah sakit jiwa gitu. Ya, masya Allah. Ya, senyumnya. Allahu Akbar. Ya Rob. Senyumnya lihat-lihat dong. Masa senyum terus. Ya, itu seringan-ringannya ya, seringan-ringannya senyum depan suami. Masya Allah. Jangan merengut, jangan suka merengut depan suami. Jangan. Capek suami itu, capek bekerja. Baik.
Di dalam Al-Musnad disebutkan dari Huzaifah, dia berkata ada seorang laki-laki yang meminta-minta pada zaman Rasulullah SAW, namun tak seorang pun yang memberinya. Lalu ada seseorang yang memberinya, sehingga orang-orang juga ikut memberinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengadakan kebiasaan yang baik, lalu kebiasaannya itu ditiru, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Dan barang siapa mengadakan kebiasaan yang buruk, lalu kebiasaannya itu ditiru. Jadi kalau umpamanya begini. Jadi kebiasaan buruk kita itu justru banyak yang mengikut, diikutin, diamalkan oleh orang-orang lain. Berapa yang mengikutin video kita yang kita tunjukkan aurat, maka dosa itulah sedekah jariyah itu. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau kita berbuat baik, diikutin, kita sedekah kepada orang, diikutin oleh orang lain. Kita baca Quran, diikutin oleh orang lain. Kita ke masjid, diikutin oleh orang lain. Kita melihat TikTok ceramah, diikuti oleh orang lain. Kita share ceramah, kajian ceramah, berapa orang yang mengikutin, begitulah pahala. Ya, kalau 100 orang yang mengikutin hasil share-share kita itu, kebaikan yang Masya Allah luar biasa itu. Maka biasakan sedini mungkin, mumpung kita masih diberikan kesehatan, mumpung Allah masih memberikan kesempatan, mumpung Allah masih memberikan napas. Karena sekali lagi saudara, walikulli umatin ajal, kita punya batas waktu. Kita punya batas waktu. Kalau ajal itu udah datang, gak bisa maju, gak bisa mundur. Allah Akbar. Kullu nafsi za'iqatul maut, itu udah pasti. Tiap kita ini udah memiliki, siapa yang hidup memiliki nyawa. Lagi ngobrol, aneh lagi ngobrol. Masya Allah, ya. Okay. Jadi biasakanlah, ya mumpung masih Allah memberikan kehidupan. Ketika pengemis itu datang, jangan curiga dulu kepada pengemis. Nanti kamu pura-pura, kamu pakai obat merah. Jangan. Ya, padahal kita mampu untuk memberikan. Kita katakan kita nggak punya uang, kita punya beras, Bisa jadi pengemis itu untuk menguji. Yang menghadirkan pengemis itu kan Allah. Jangan buruk sangka dulu yang hadir kepada pikiran kita. Yang penting kita sudah memberi. Masalah itu mau dibuatnya bagaimana, dia mau pura-pura, dia mau menipu segala macam, bukan urusan kita. Kita doakan yang baik-baik saja. Orang yang sudah meninggal dunia juga bisa mendapatkan manfaat dari selain sebab-sebab yang berasal dari dirinya, yang dalil-dalilnya itu disebutkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan kaidah syariat. Jadi jangan ragu lagi. Jangan ragu lagi. Ya. Kematian mabruk, Masya Allah. Mana suka kalau lihat beliau kajian. Nah, insya Allah yang pertama apa? Yang bermanfaat itu. Pertama adalah doa orang-orang muslim. Doa orang-orang muslim. Apa dalilnya? Nanti bisa dibuka di surat Al-Asr ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, maksudnya muhajirin dan ansor, berdoa.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina الذين سبقونا بالإيمان. Ya Allah, beri ampunlah kami dari saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau biarkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Itu dalilnya bahwa doa orang-orang muslim itu diterima dan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Allah memuji mereka karena ampunan yang mereka mohonkan bagi orang-orang mukmin sebelum mereka. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu dapat mendapatkan manfaat dari ampunan yang dimohonkan orang-orang yang hidup. Kalau sampai hari ini ada saja mulut-mulut yang nyinyir bahwa doa kita, bacaan Quran kita, sedekah kita tidak sampai kepada orang yang meninggal, suruh dia mati duluan, kita yang bacakan doa. Kalau doa kita itu tidak sampai, suruh boleh dia balik lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, sampai sekarang masih ada orang-orang nyinyir begitu. Allah. Dalil sudah jelas. Masih mau ditantang lah. Ya. Beliau nggak pakai dalil, beliau pakai dalal. Allah. Lanjut dikit lagi. Lanjut. Supaya Aneh juga lagi nyimak sama Soipane, lagi nyimak antum ini. Allah malu aneh Bib. Allah. Dari Haladat. Soipane dari Haladat, Alwi Haladat ini lagi nyimak. Masya Allah. Ya salam Bib. Iya, sama-sama. Sampai Rasulullah SAW pun bersabda yang diriwayatkan oleh hadis dari Abu Hurairah. Apa kata baginda Rasulullah? Idza shallaitum 'alal mayyit, jika kalian menasihati mayat, fa akhlisu lahu du'a, maka tuluskanlah doa baginya. Ini Rasul yang ngomong. Siapa lagi yang menentang? Jelas hadisnya. Ngomong lagi nggak sampai. Nggak sampai dari mana? Jadi jangan tambah-tambah lagi menjadi daftar panitia surga ya. Udah cukup saja. Cukup mereka mendaftar panitia surga. Gitu. Allah Akbar. Jadi ini supaya memperkuat teman-temannya yang bingung mungkin sampai hari ini, yang bingung, yang bimbang. Ikutin saja yang ahli sunnah. Dalil sudah jelas. Doakan kedua orang tua, doakan, sedekahkan harta kita untuk mereka. Doakan. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia itu. Rasul sudah mengatakan kepada kita, hadisnya sahih, idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a, jika kalian mensalati mayat maka tuluskanlah doa baginya. Kalaulah memang tidak sampai, untuk apalah Rasulullah itu menyuruh kita, mewajibkan kita untuk ketika ada orang yang meninggal untuk sholat mayat, sholat jenazah. Andai saja itu doa kita tidak sampai, kenapa Rasulullah itu menganjurkan kita untuk mensolatkan jenazah? Andai saja doa kita tidak sampai, kenapa Rasulullah itu menganjurkan kita setiap masuk kubur untuk mengucapkan salam? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Berarti kan mayat-mayat itu mendengar, roh-roh itu mendengar. Kita tidak diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mendengarnya. Andai saja kita semua itu diberikan kekuasaan, Allah menghendaki jawaban salam kita kepada ahli kubur, ketika kita lewat kuburan ataupun masuk ke kuburan, kita mendengarnya. Wah, nggak ada yang masuk kuburan, pada takut. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang tunjuk waalaikumsalam. Wah, merinding. Lari kita itu. Ya, tapi ada orang-orang yang dikehendaki Allah
yang diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan kelebihan untuk mendengar salam jawab mereka. Mereka senang, senyum, bahkan rindu ketika kita itu nggak lewat. Mana si Polan ya, nggak lewat-lewat. Mana si Polan ya? Karena biasanya dia lewat jam segini, selalu mengucapkan salam, selalu mendoakan kami. Subhanallah. Jadi kalau seandainya doa kita itu tidak sampai, untuk apa Rasulullah menganjurkan kita itu memberikan salam kalau masuk kepada ahlil kubur, masuk kuburan? Di situ kuncinya, itu sudah termasuk kuat dalil kita. Ya, udah sampai sini aja.